nelayan sih pikirnya udah kalau memang itu melanggar cabut. Kenapa entar-entar? Dan jika negara tidak berani ke itu, saya yang akan lawan. Banten ini, maka kami himbau khususnya kepada rakyat Tangerang, mulai detik ini tidak boleh takut. Kita harus berani melawan. Kita tidak dipisahkan oleh lautan, tapi kita dipersatukan oleh lautan. Ketika laut kita dipagari, dikapling-kapling, kemudian ditransaksikan, maka rakyat Tangerang dan semua umumnya rakyat Banten, rakyat Indonesia akan melawan. Selain Tuhan Yang Maha Esa, semua kekuasaan yang ada di muka bumi ini pasti akan punah. Dan ini menurut pandangan mata rakyat yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Maka dari itu, rakyat Indonesia tidak boleh takut untuk melawan oligarki. Yang dia mempunyai watak dan karakter kerakusan dan keserakahan, maka mereka tidak akan pernah kenyang. Maka dari itu, satu-satunya jalan adalah rakyat bangkit dan melawan. Kehadiran Khalid nelayan cerdas di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, disambut oleh warga masyarakat bagaikan seorang pahlawan. Dia dielu-elukan karena perjuangannya melawan berbagai bentuk kezaliman semenjak adanya pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di sepanjang pesisir pantai utara Banten. Sosok Pak Khalid, seorang nelayan dari Banten, mencuri perhatian melalui pernyataannya dalam podcast YouTube Abraham Samad. Dalam kesempatan itu, Khalid mengungkapkan
perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan. Mulai dari melawan penambangan pasir laut hingga menghadapi persoalan pagar laut di wilayah Tangerang. Pak Khalid memulai ceritanya dengan menegaskan bahwa dirinya berasal dari keluarga nelayan dan petani. Saya ini dibesarkan dari hasil perikanan dan pertanian oleh orang tua saya. Alhamdulillah, saya bisa sebesar ini karena warisan pekerjaan tersebut, ucap Pak Khalid. Namun perjalanan hidup Pak Khalid tidaklah mudah. Ia mengungkapkan bahwa dirinya merasa dijajah sejak tahun 2004. Akibat penambangan pasir laut di wilayah pesisir Banten. Material dari penambangan itu dibawa untuk reklamasi Teluk Naga, tepatnya di PIK 1. Tambah Pak Khalid. Tidak tinggal diam, Pak Khalid bersama nelayan lainnya terus berjuang keras melawan eksploitasi tersebut. Kami sampai perang tembakan di laut dan berjuang hingga ke pengadilan tata usaha negara. Alhamdulillah pada 2016 gugatan kami menang. Terutama setelah pergantian gubernur DKI dari Ahok ke Anies Baswedan, jelas Pak Khalid. Kemenangan tersebut menjadi titik cerah bagi Pak Khalid dan rekan-rekan nelayan lainnya. Mereka kembali dapat menjalankan aktivitas sebagai nelayan dan petani dengan tenang. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Masalah baru pun muncul di wilayah Tangerang. Menurut Pak Khalid, akses para nelayan untuk mencari ikan mulai dibatasi oleh keberadaan pagar laut yang membentang sepanjang 30 km dari Karangserang hingga ke Ronjo. Melihat bangunan pagar itu, jelas ini bukan dilakukan oleh orang tanpa uang. Kalau ada orang yang bilang ini swadaya masyarakat, saya pikir perlu dibawa ke psikiater. Sindir Pak Khalid. Keberadaan pagar laut ini menambah penderitaan nelayan setempat. Kami seperti dipimpin oleh orang-orang dengan pola pikir yang tidak normal. Lingkaran besar seperti negara dipaksa masuk ke lingkaran kecil, yakni korporasi, tegas Pak Khalid. Ia juga menyoroti penderitaan masyarakat yang semakin parah akibat penggusuran dan ketidakadilan. Orang belum dibayar, tanahnya sudah diuruk, mereka menjerit, menderitanya bahkan lebih buruk dari zaman penjajahan Belanda, ucap Pak Khalid dengan nada emosional. Kisah Pak Khalid mencerminkan perjuangan melawan ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat kecil. Dengan keberanian dan tekad, ia berupaya mempertahankan hak-haknya sebagai nelayan. Lebih baik mati daripada harus dipimpin oleh korporasi. Sahabat BN, apabila kita perhatikan sosok Khalid ini, dia sebenarnya hanya anak nelayan biasa, anak nelayan sederhana, dan dari kecil kehidupannya hidup dalam berbagai bentuk kesederhanaan. Tetapi suatu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Khalid, dia memang sejak dari mudanya telah terlihat dalam berbicara, dia lancar dan wawasannya memang terlihat luas sejak dia masih remaja. Dia tidak mau ditekan oleh bentuk apapun dan dia telah terbiasa dari mudanya mengeluarkan pendapat, berjuang untuk kemaslahatan masyarakat di sekitarnya, terutama masyarakat nelayan. Sudah berbagai bentuk yang dia lakukan selama hidupnya untuk memperjuangkan kesejahteraan nelayan, untuk mengeluarkan nelayan dari berbagai tekanan, terutama tekanan orang-orang kuat, baik swasta maupun pemerintah. Jadi sahabat BN, sesungguhnya Khalid ini benar-benar seorang manusia yang berjiwa pejuang, yang menggelegak dadanya dan panas kepalanya, merah matanya dan ringan lidahnya ketika menemukan adanya kezaliman terhadap para nelayan. Menurut Khalid, dia tidak bisa menahan gejolak jiwanya ketika melihat ada nelayan yang sengaja ditekan, ditindas, dihimpit oleh orang-orang yang tidak sepantasnya melakukan itu kepada para nelayan.
Dan ketika dia melihat ada pagar laut, semangat juangnya keluar. Dan dia tidak takut dengan risiko apapun. Dia tidak takut tentang ancaman, intimidasi, telepon gelap. Sudah makanan sehari-hari si Khalid ini di dalam berjuang untuk warga masyarakat, terutama warga masyarakat nelayan. Selagi napasnya ada, Khalid bersumpah bahwa dia tidak akan pernah menyerah memperjuangkan para kaum nelayan dari berbagai bentuk tindasan, dari berbagai bentuk tekanan orang-orang yang zolim kepada nelayan. Baru-baru ini sosok nelayan bernama Khalid mendadak viral dan menjadi sorotan publik. Hal ini karena kecakapannya dalam berbicara. Ia bahkan tampil di acara Indonesia Lawyer Club sebagai perwakilan dari nelayan. Meski hanya seorang nelayan, Khalid dipuji memiliki kecakapan bicara dan wawasan. Video nelayan Khalid saat berbicara di ILC pun beredar, hingga viral dibagikan oleh berbagai akun media sosial. Dalam video yang beredar salah satunya diunggah oleh akun Instagram __id, Khalid hadir dalam sebuah acara debat terkait pagar laut. Saat Khalid berbicara itulah, sosoknya sebagai nelayan disorot. Khalid sendiri sebelumnya merupakan seorang nelayan dari Desa Kronjo, Kecamatan Pontang, Serang, Provinsi Banten. Dia merupakan nelayan yang menyuarakan secara keras terkait keberadaan pagar laut. Dia hadir di acara Indonesian Lawyer Club untuk menjadi salah satu pihak yang menyuarakan pendapatnya terkait kontroversi pagar laut. Khalid pun membuat banyak orang terperangah karena kecakapan dan wawasannya saat berbicara. Khalid mengaku sempat ditelepon oleh seseorang yang meminta dirinya untuk tidak mengurusi masalah di Tangerang. Tak membuatnya ciut, hal itu justru diungkap Khalid secara belak-belakan dalam acara ILC tersebut. Bahkan yang terbaru, Khalid dengan suara lantangnya berani menentang pagar laut. Khalid mengaku geram dengan pembuatan pagar laut sepanjang 30,16 km yang membentang di Laut Tangerang itu. Tak hanya menyuarakan kegeramannya, Khalid bahkan berani menantang dalang di balik pembuatan pagar laut. Di beberapa acara televisi dan talk show, Khalid keras menyuarakan keresahannya dan banyak nelayan di Tangerang terkait pagar laut. Terlebih diakui Khalid, ia sudah tahu siapa dalang di balik pagar laut tersebut. Lebih lanjut, Khalid membantah bahwa pembangunan pagar laut itu atas inisiasi nelayan. Belakangan memang beredar isu bahwa nelayan sengaja membangun pagar laut tersebut untuk mengatasi abrasi. 5 bulan resah, Khalid mengaku sudah pernah melaporkan terkait pagar laut ke Dinas Kelautan setempat. Namun tak juga digubris dan ditindaklanjuti. Barulah setelah viral, pagar laut tersebut jadi atensi nasional hingga dibongkar oleh TNI atas perintah Presiden Prabowo Subianto. Kalau nelayan sih pikirnya udah kalau memang itu melanggar cabut. Kenapa entar-entar? Kenapa entar nunggu 20 hari segala macam? Udah itu melanggar cabut. Toh ketika masyarakat melanggar jangankan urusan misalnya pagar sampai 30 km lebih, nyuri kayu aja langsung dihukum. Gitu kan? Kayu aja di hutan lindung dihukum langsung, maksudnya kok nggak dilakukan itu, gitu kan? Ini nunggu apa gitu? Misalnya nunggu biar pelakunya ngaku, pelakunya rahasia umum lagi. Lurah-lurah tahu, orang Kohod tahu yakin siapa pelakunya, orang Serang aja tahu semua, bupati tahu, nggak tahu pura-pura, nggak mungkin nggak tahu. Gitu. Kalau saya sebutin di sini, nanti saya dituntut undang-undang IT nanti. Itu. Kok dituntut undang-undang kalau ada? Takut dituduh gitu. Bukan kalau ada benar ya nggak bisa dituntut. Ya udah berarti saya sebutkan apa? Hah? Iya. Oh. Ada tadi udah bilang kok Iya. korporasi di belakang ini. Korporasi apa? PIK yang di PSN kan. Iya itu korporasinya. Nah, pemagaran ini sebenarnya tetap ini proyeknya dari Ali Hanafi ke Encon nih. Encon itu Ahmad Ghazali ditenderkan lagi ke Mehmet. Nah, bikinlah ini Encon ini bikin supaya mengalihkan isu gitu kan. Supaya ini tidak terjadi ke dia nama itu. Akhirnya ditongolkan ya namanya Jaringan Rakyat Pantura. Bahwa ini swadaya, itu segala macam. Dan ini sebenarnya udah jadi, yang saya sebut tadi ini udah jadi
materi gugatan di pengadilan. Gitu. Nah kalau ngomong alihan napi, silakan aja semua di sini juga tahu siapa. Tangan kanannya siapa maksudnya. Itu kan. Kalau ngomong aguan segala macam ya berarti kan Antoni Salim segala macam. Itulah korporasinya maksudnya. Dan jika negara tidak berani ke itu, saya akan lawan. Saya juga sudah memberi keputusan kepada unsur penegak hukum, Jaksa Agung, BPKP, Kapolri, dan Panglima TNI untuk menegakkan hukum dan aturan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan. Ketentuan-ketentuan kita harus dipatuhi. Tidak ada yang memiliki perlakuan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, inilah sosok seorang Khalid, nelayan cerdas yang wawasannya begitu luas, yang cara bicaranya benar-benar mengagumkan dan bicaranya pun penuh dengan kebenaran. Dia siap menghadapkan dadanya, mengorbankan jiwa, raga, nyawa, harta bendanya untuk memperjuangkan para nelayan dari berbagai bentuk kezaliman. Dan perjuangan Khalid bersama para nelayan lainnya, bersama berbagai lapisan masyarakat lainnya, beserta bersama berbagai tokoh anti kezaliman lainnya, tampaknya kalau diibaratkan kepada gayung telah bersambut dari Presiden Prabowo. Dan siapapun nanti jajaran dari Presiden Prabowo, para menterinya, dan pejabat setingkat menteri lainnya, khususnya para penegak hukum yang ada di jajaran Kabinet Prabowo Subianto ini, kalau ada yang berani menentang perintah Prabowo ini, berarti dia bunuh diri. Setidaknya berarti dia ingin keluar dari Kabinet Prabowo. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.